1 kelas A04 akan mewawancarai narasumber untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan tema pelestarian lingkungan tentang pemanfaatan limbah air wudhu untuk menyiram tanaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adinda Lintang Kurnia dengan NPM 4423210001 sebagai ketua. Saya Salsabila Saputri dengan NPM 3023210270 sebagai anggota. Saya Jevanya Diana Margaret Simangsong dengan NPM 1123210179 sebagai anggota. Saya Geshan Dewi Basri dengan NPM 3023210098 sebagai anggota. Disimak ya videonya. Selamat pagi Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya mendapatkan info kalau air wudhu di Fakultas Teknik ini bisa menjadi penyiram tanaman. Apakah benar? Betul, bisa. Sudah pasti bisa. Terus gimana sih Kak cara alur pengeluaran air wudhu menjadi penyiram tanaman? Kalau dalam Fakultas Teknik sendiri, air pengolahannya sama-sama aja ya. Tapi air pengolahan air wudhu itu, karena air wudhu itu lebih jernih daripada air pembuangan lainnya, dia bisa digunakan buat cuci motor, kemudian buat siram tanaman dan lain sebagainya. Nah, kalau di sistem di teknik sendiri saya masih kurang paham, tapi belum ada IPAL. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah yang sesuai dengan air wudhu top, belum ada. Menurut kakak, bagaimana efisiensi Fakultas Teknik itu dapat untuk menyiram tanaman agar mendukung kelanjutan hidup, khususnya di fakultas ini, di Fakultas Teknik? Sebenarnya kan kalau air itu kan hanya diolah, ya kan? Air itu kita ambil dari air tanah. Nah, turunnya dari mana? Air hujan, penyerapannya kan ke bawah. Nah, kalau misalnya air mau diolah kembali untuk menjadi air yang kita minum, ya air limbah ini ya, itu udah nggak bisa. Mau difilter pun pasti pH-nya pun lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan filterasi yang lebih baik, itu pasti akan bisa, tapi tidak untuk diminum, masih tetap tidak untuk diminum. Itu paling dipakai untuk mandi bisa, dipakai untuk menyiram tanaman, membersihkan rumah, ngepel dan segala macam itu bisa, gitu ya. Kalau misalnya dibilang untuk kelanjutan hidup ya, atau pembangunan berkelanjutan, justru itu lebih bagus lagi, karena kan pembangunan berkelanjutan itu ada beberapa hal ya, ada sekitar 30. Nah, bagaimana penerapannya itu tergantung dari wawasan masyarakatnya sendiri. Tapi kalau untuk berkelanjutan itu sangat bagus. Karena air ya kita tahu ya, air di Jakarta menurut survei aja itu kebanyakan sudah mengandung zat-zat yang tidak baik. Mulai dari metabolisme tubuh ya, yang toilet itu ya, air buang air kecil, buang air besar, itu kan airnya masuk ke dalam tanah juga. Pembuangan dalam tanah menyerap dengan air yang kita pakai untuk mandi. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang untuk keberlangsungan hidup, tadi pertanyaannya ya, air itu butuh untuk difilterisasi lebih dalam lagi atau dilakukan pengolahan dari penelitian-penelitian yang ada. Dari untuk keberlanjutannya, kalau untuk di Fakultas Teknik sendiri, setahu saya dan sepemahaman saya belum ada untuk air wudhu. Itu tadi ya. Tapi kalau misalnya adik-adik mau, itu bagus. Iya. Menurut kakak juga gimana sih pelestarian lingkungan hidup penting dilakukan? Sangat penting dilakukan, karena gini, kenapa kelestarian hidup sangat penting dilakukan? Untuk menyeimbangkan atau melaraskan yang namanya lingkungan manusia dengan alam, ataupun hewan, ataupun tumbuhan. Kalau itu tidak seimbang, ada yang menyimpang sedikit, kebanyakan manusianya, justru apa? Kebutuhan pangan semakin besar. Kebanyakan manusianya, tanah, ya kan, butuh tanah yang semakin besar. Akhirnya apa? Ruang terbuka hijau dipangkas habis untuk apa? Bikin rumah, bikin industri. Karena apa? Untuk mencukupi kebutuhan. Itu makanya harus ada keseimbangan untuk pelestarian kehidupan yang selanjutnya antara manusia dengan alam, ataupun juga manusia, lingkungan ya, ekologi manusia dengan ekologinya si alam ini, begitu. Makasih ya Kak atas informasinya. Oke. Kita juga jadi takut ngeganggu waktu kakak. Nggak apa-apa. Aman kan Kak? Aman. Makasih ya Kak. Iya. Gimana teman-teman, informatif kan dari sumber kita? Nah, kita sebagai calon penerus bangsa jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan terawat. Jangan lupa ya Buat komen, like, dan subscribe. dadah.